Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yani idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu asyaitanu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum wa qala Tirmidzi hadithun hasan. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, namanya Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji. Sebagaimana kita ketahui, ada sahabat al-Muhajirun, ada sahabat al-Ansar. Sahabat Ansar itu berarti beliau adalah yang berada di Madinah. Lah sahabat Anas ini termasuk al-Ansari, bukan al-Muhajirun. Kemudian dari kaum al-Khazraj, ada Aus, ada Khazraj, yang dulu keduanya ini saling bertikai, ribut. Tapi datang Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kaum Aus dan Khazraj berdamai bagaikan saudara. Walaupun di kemudian hari orang-orang al-Yahud atau an-Nasara atau orang-orang kafir Quraisy al-musyrikun berupaya kembali untuk memecahkan mereka. Akan tetapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dulu adalah orang yang saling bermusuhan, saling bertikai, saling cekcok. Tapi Allah menyatukan kalian sehingga menumbuhkan saling kasih sayang di antara kalian. Itu adalah kenikmatan Allah yang diberikan sehingga kalian menjadi ikhwana, saudara.
Walhasil sahabat Anas bin Malik ini dijuluki dengan Abu Hamzah. Abu Hamzah atau Anas ini dinamai dengan nama pamannya. Bapaknya yaitu Malik punya saudara namanya Anas. Nah, berarti Malik bin Nadhr. Jadi Anas bin Malik bin An-Nadhr. Lah, pamannya namanya Anas bin An-Nadhr. Nah, namanya pamannya. Jadi dinamakan dengan nama pamannya. Juga dikenal dengan khadimu Rasulillah. Nah, dikenal dengan pembantunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok dikenal dengan pembantunya Nabi? Pembantunya Nabi bukan hina, sangat mulia. Membantu Nabi, melayani Nabi, itu mulia. Jangankan Nabi, kita melayani kiai, kita melayani ulama, mulia. Walaupun mungkin orang mandangnya sebelah mata. Oh, melayani, disuruh gini, disuruh gitu. Orang memandangnya seperti itu. Enggak, itu mulia. Karena itu kalau kita perhatikan, para sahabat itu rebutan ingin melayani Nabi. Di antaranya sahabat Anas. Sahabat Anas ini melayani Nabi, berkhidmah kepada Nabi. Dan yang membuat dia khidmah adalah ibunya, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, jadi ketika Nabi datang ke Madinah, saat itu Anas bin Malik masih berusia 10 tahun. Datang ke Nabi, berkata kepada Nabi, "Hadza Anas gulamun yakhdumuk." Ini Anas seorang anak. Ya, Anas ini seorang anak yang akan melayani kamu. Ibunya yang mau nyuruh. Ibunya yang memerintahkan untuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterima sama Nabi. Bahwa hanya Rasulullah kemanapun sahabat Anas bin Malik ini ikut. Karena yang melayani Nabi. Mengikut peperangan Badar, mengikut saat itu sahabat Anas masih kecil. Dan benar-benar mengambil banyak atau mengambil sempurna kesempatan kebersamaannya dengan Nabi. Jadi kebersamaannya dengan Nabi itu tidak disia-siakan. Rugi kan melayani kiai atau melayani ulama, kemudian kita nggak mengambil apapun darinya, rugi. Melayani orang yang sukses dunianya, nggak mengambil apapun darinya, melayani itu percuma, nggak dapat apa-apa, rugi kita. Tapi kalau kita melayani dan mengambil darinya, mengambil jangan diartikan nyuri loh ya, nyuri kok, enggak. Mengambil ini apa yang dimiliki dari kecerdasan, dari pola pikir, dari keseharian yang bisa memberikan kesuksesan kepada dia. Nah, itu yang perlu kita ambil. Kalau enggak, rugi. Apa faedahnya? Deket, punya kesempatan, apalagi selalu bersama, hanya mengambil guyonan itu misalnya, atau hanya mengambil waktu hanya untuk ngobrolnya toh, ya nggak ada faedahnya. Tapi kalau duduk kemudian mengambil, dia berbicara, kita perhatikan, dia melakukan, dia ambil sikap seperti ini, kita pikir, kita renungi, kemudian kita ambil, nah itu manfaat. Lah sahabat Anas ini termasuk yang mengambil sangat besar kemanfaatan kebersamaannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sampai meninggalnya Nabi. Berperang berkali-kali bersama Nabi, termasuk yang ikut baiat di bawah pohon. Itu sahabat Anas. Lah ibunya ketika datang ke sahabat Anas ini sambil meminta kepada Nabi, selain hanya untuk melayani, tapi juga meminta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullaha li Anas. Ya Rasulullah, doakan, mintakan kepada Allah untuk Anas. Didoakan sama Rasulullah, Allahumma aksir malah wa walada wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, dan berkahi untuknya di dalamnya. Didoakan banyak harta, banyak anak. Misalnya didoakan banyak anak gitu. Itu secara tidak langsung Rasulullah juga mendoakan kaya berarti. Tapi ini doanya bukan hanya di banyak anak, harta, berarti double. Yo anake ake, yo duwe ake. Kalau didoakan banyak anak itu sudah pasti secara tidak langsung di situ bisa mencukupi. Ini didoakan banyak hartanya, wow, double. Bukan hanya banyak, tapi juga dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah untuk diberkahi. Banyak berkah. Nah, seperti doa kita kan gitu ya. Halalan thayyiban katsiran mubarakan fi, lengkap wis. Halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Ini Rasulullah mendoakan, Allahumma aktsir malah wa walada wa barik lahu fi. Sehingga diriwayatkan saking banyaknya anaknya Anas, anaknya dia, Anas ini memakamkan putranya, itu selain cucunya loh ya, memakamkan putranya itu sebanyak 125. Putranya ini, belum putune. Nggak tahu dari istri berapa, wallahu alam. Yang jelas anaknya yang dikubur oleh Anas ini 125. Karena ada riwayat doanya Rasulullah itu bukan hanya memperbanyak anak dan harta, tapi panjangkan umurnya dan masukkan surga. Sehingga umurnya Anas panjang sampai bosan urip. Kalau kita kan enggak ya, jauh umur. Anas begitu panjangnya usianya sampai bosan hidup. Dalam riwayat, bukan hanya didoakan banyak harta dan anak, tapi juga banyak panjang umur, masuk surga. Dalam riwayat bukan masuk surga tapi diampuni dosanya. Kasarannya, ya Allah panjangkan usianya, perbanyak harta dan anak, dan berkahi, masukkan surga. Dalam riwayat ampuni dosanya. Kemudian ladang sawah yang dimiliki itu dalam 1 tahun, atau buah yang dimiliki, tanaman buah yang dimiliki itu setahun berbuah 2 kali. Ya, musim buah itu kan biasanya setahun sekali, ini 2 kali. Lah beliau meriwayatkan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebanyak 2.286 hadis. 2.286 hadis. Usianya lebih dari 100 tahun, meninggal di Basrah. Meninggal di Basrah. Jadi netep di Basrah, meninggal di sana. Tahun 93. Ada yang mengatakan usianya itu 103 tahun. Bahkan termasuk paling akhirnya sahabat yang meninggal di Basrah. Sahabat yang terakhir meninggal di Basrah adalah sahabat Anas bin Malik. Bahkan beliau, sahabat Anas ini, ketika akhir umurnya punya rambutnya Rasulullah. Karena memang Rasulullah kalau potong rambut atau kalau wudhu itu nggak sampai air jatuh ke bawah, sudah ditadahi oleh
para sahabat yang nggak mendapatkan ya, dari air tersebut temennya yang diusapi. Lah begitu juga rambutnya Rasulullah kalau dipotong. Sahabat Anas punya dan berpesan, kalau aku meninggal, ya, ini rambutnya Rasulullah, taruh di bawah lidahku. Kalau aku meninggal, ini bawah taruh lidahnya, dikubur membawa lidahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti itu aman, ya, aman. Kepingin aman, bawa rambutnya kali. Lah sahabat Anas ini berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala, siapa yang berkata, yakni idza kharaja min baitihi, yang dimaksud ketika keluar dari rumahnya. Siapa yang membaca atau berkata ketika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap saatnya atau setiap waktunya selalu mengajarkan kepada kita untuk berdoa memohon kepada Allah. Karena doa itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, silahul mu'min, pedangnya orang yang beriman, senjatanya orang yang beriman. Jadi nggak perlu ketapel, nggak perlu pedang, nggak perlu nuklir, nggak perlu. Orang beriman nggak perlu itu semuanya. Untuk menghadapi musuh, bagaimana musuhnya dengan nuklir dan sebagainya, doa. Terbukti kok dari zaman Nabi. Perhatikan, ketika peperangan Badar, berapa senjata yang dimiliki para sahabat? Coba perhatikan, berapa senjata? Jumlah kalah jauh, senjata sangat minim, tapi kalah apa menang? Menang. Menunjukkan bahwasanya apa? Kekuatan doa lebih kuat daripada senjata. Rasulullah memohon kepada Allah di malam hari sebelum peperangan, mengulang-ulang, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, menurut riwayat. Akhirnya apa? Kemenangan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga gitu, kalau kita rajin berdoa, siapapun orang, kelompok, dan yang lain sebagainya ingin mencelakai kita, akan dijauhkan oleh Allah, diselamatkan. Kalau rajin berdoa. Dan doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah, segalanya yang dapat melindungi kita dari kejelekan keburukan orang lain. Kalaupun kena keburukan orang lain, nyerempet, alias tidak parah, tidak fatal. Nah, kalau kena kan fatal, tapi kalau nyerempet insya Allah nggak fatal. Dan itu sudah diajarkan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Diajarkan oleh Rasulullah. Bangun tidur diajarkan doa. Masuk kamar mandi diajarkan doa. Keluar kamar mandi diajarkan doa. Setelah buang air besar atau air kecil diajarkan berdoa ketika istinja. Memakai pakaian diajarkan berdoa. Mau makan diajarkan berdoa. Mau minum diajarkan berdoa. Setelah makan, setelah minum diajarkan berdoa. Mau naik kendaraan, turun dari kendaraan, mau bepergian,
mau keluar ke masjid, mau masuk masjid, keluar masjid, semuanya diajarkan berdoa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyelamatkan, menjaga kita, dan juga menghubungkan selalu kita dengan Allah dan menunjukkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah. Karena itu dalam ayat Al-Quran, antumul fuqara wallahul, Allah maha kaya, Allah maha segalanya, tapi antumul fuqara, kalian adalah al-fuqara, orang-orang fakir, orang-orang yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sudah mengatakan, al-khalqu kulluhum iyalullah, semua makhluk itu butuh kepada Allah, butuh kepada Allah, fuqara ilallah. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika keluar rumah. Lah ketika kita keluar dari rumah, kita kan nggak tahu. Mungkin kita jalan, mungkin kita naik kendaraan. Kita nggak tahu juga. Ada orang yang naik kendaraan ngawur, ngantuk, mabuk, atau yang lain sebagainya, kita nggak tahu. Atau ada orang yang merencanakan buruk kepada kita, kita juga nggak ngerti. Nah, lah untuk melindungi diri perlu. Dengan apa? Doa. Diajarkan oleh Rasulullah. Ketika keluar dari rumah, doanya simple. Sedikit. Semua dari kita bisa menghafalnya. Gampang. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Ada yang menambahkan dengan amantu billah, tawakkaltu 'alallah. Jadi bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Ada juga yang mengatakan seperti di dalam kitab ini, bismillah tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Ada riwayat lain yang mengatakan bismillah hasbiyallah tawakkaltu 'alallah. Bismillah hasbiyallah tawakkaltu 'alallah. Lalu apa yang kita dapat ketika kita membaca doa ini? Yang kita dapat di situ dijawab hudita. Kamu diberi petunjuk. Kamu diberi petunjuk. Jadi keluarnya kita ketika membaca ini, Allah akan membukakan jalan. Allah akan menunjukkan jalan kebenaran, kebaikan, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah seperti itu, dipersulit melakukan kejahatan, dipermudah melakukan kebaikan. Dijauhkan dari tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, didekatkan ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Diberi petunjuk. Dan itu yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk. Sebagaimana doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah di 2 pertemuan yang lalu, Allahumma inni as'alukal huda. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. As'alukal huda, petunjuk. Dengan membaca doa ini diberi petunjuk. Bukan meminta, dikasih langsung. Kita nggak minta petunjuk dalam doa itu. Tapi berkah membaca doa itu, Allah akan memberikan petunjuknya. Jadi kalau dikasih petunjuk, yang kita akan lakukan, yang kita akan jalankan adalah sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wakufita, dicukupi atau dilindungi.
dilindungi dari segala sesuatu yang membuat kita sumpek, membuat kita galau, baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Urusan dunia, perkara yang membuat kita sumpek, misalnya dagangan gak laku, atau misalnya hutang belum terbayar. Lah ini dicukupi nanti akhirnya. Nah, dicukupi, dicegah, ya, dicegah dari segala sesuatu yang membuat kita sumpek. Dicegah. Oh, yang membuat sumpek ini dagangannya nggak laku, dicegah oleh Allah. Berarti apa? Laku. Oh, yang membuat dia sumpek ini utangnya nggak lunas-lunas, akhirnya dicegah oleh Allah dari hal itu, utangnya dilunaskan, atau bahkan mungkin dibebaskan oleh orang yang mengutangi. Wis tak usah bayar wis. Nah, dicegah dari segala yang meresahkan dia, yang membuat dia bingung, sumpek. Kemudian wawu kita dilindungi dari segala keburukan, dari segala musuh, dari segala apa yang tidak ia senangi. Dilindungi, dijaga oleh Allah. Dapat 3. Dapat petunjuk, dihindarkan dari segala yang meresahkannya, yang membuat dia sumpek, dijaga dari segala keburukan atau semua yang tidak ia senangi. Hanya dengan apa? Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Lalu watanaha anu syaitan. Yang keempat, setan menjauh darinya. Setan menjauh, nggak mendekat sudah. Jadi kalau setan mendekat itu kan macam-macam. Yang tadinya nggak mau bohong jadi bohong. Yang tadinya nggak mau menyelakai orang, akhirnya menyelakai orang. Macam-macam. Tapi ketika setan menjauh, enggak. Niat-niat buruk, keinginan-keinginan buruk itu hilang. Dorongan setan untuk kita melakukan ini, melakukan itu padam, mati sudah. Kenapa? Setannya menjauh, pengganggunya menjauh. Dalam riwayat yang lain, setan satu berkata kepada setan yang lainnya, kaifalak birajulin qad hudit wa qad hudiya wa kufiya wa wukit wa wukiya. Ya apa, gimana lagi katanya setan itu? Gimana lagi ya, menurut kamu seseorang yang telah diberi petunjuk, dijauhkan dari segala yang membuat ia sumpek, dijaga. Gimana lagi menurut kamu? Artinya apa? Nggak ada jalan lagi bagiku atau kamu untuk melakukan yang kamu inginkan darinya. Kenapa? Dia sudah diberi petunjuk, dilindungi, dijaga, dan yang lain sebagainya. Nah, itu doanya Rasul SAW ketika keluar dari rumah. Nah, karena itu ketika kita keluar dari rumah, jangan lupa berdoa. Tapi ada yang membedakan doa keluar rumah untuk bepergian atau keluar rumah naik kendaraan atau jalan. Ada yang membedakan. Jadi ada doanya yang pendek, ada doanya juga yang panjang. Yang pendek ini singkat. Itu aja sering lali. Ya. Apa meneng ketok duit ngarepe. Modus lali. Ya, padahal ya, ada yang agak panjang. Ya, agak panjang itu seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Rasulullah kalau keluar dari rumah membaca doa Bismillah tawakkaltu 'alallah. Na'udzubika an nazilla au nudilla au nadlima au nudlama au najhalu au yujhal alaina. Wa dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au ajhal au yujhal alayya. Ya, dalam riwayat yang itu yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau hadis ada hadis doa keluar rumah, berarti mau nggak mau ada hadis yang
meriwayatkan doa masuk rumah itu pasti apa gandengannya. Ya masuk rumah juga gitu. Ya, masuk rumah itu pertama salam. Nah, kemudian membaca doa. Nah, singkatnya Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Itu singkatnya. Ya. Allahumma inni as'aluka khairul maulaj wa khairal makhraj bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Nah. Kalau kepingin lebih panjang lagi. Nah. Tapi kalau ada faedahnya duit itu pasti KB semangat. Pertama tok tapi. Nah, 1 hari 2 hari, mari ngono ndak diwaca meneng. Nah, ndak wis iku ae. Nah. Kalau rumahnya nggak ada orang, tetap disunahkan mengucapkan salam, walaupun nggak ada orang. Nah, salamnya beda. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau rumah kosong, ya, kita membaca masuknya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Lah, faedahnya apa? Di antara faedah daripada hadis ini, kenapa kok kita bisa mendapatkan petunjuk, dijaga, dilindungi oleh Allah? Semuanya itu karena memasrahkan segala urusan kita kepadanya, bersandar kepadanya, tawakal kepadanya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa ufawwidhu amri innallaha basirun bil ibad. Jadi kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Jadi ketika kita membaca itu, kenapa kita diberi hidayah ini? Nah, ini karena kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit banyaknya daripada hadis yang kita baca, khususnya yang kita baca di malam yang penuh barokah ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dan sunnah-sunnahnya Nabi bertambah dalam kehidupan kita untuk kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan banyak lagi dari kesunahan-kesunahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.